Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi HP Otodidak. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga kita sehat semua. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video ya, dan ini bukan menggurui ya, jadi saya hanya ingin berbagi, siapa tahu teman punya kasus yang sama dan membantu untuk menganalisa ya. Oke, jadi saya ada Redmi 4A ya, jadi normal dihidupkan, namun ketika sampai ke menu langsung mati ya, seperti ini ya. Nah, sedangkan HP ini sudah saya flash ya, sudah coba saya flash, saya ganti baterai, namun hasilnya tetap sama. Dan bisa kita lihat, sekali lagi saya nyalakan ya. Oke, dan kita tunggu sebentar apakah sampai ke menu atau tidak ya. Dan kasus seperti ini biasanya ada yang konslet ya, namun kita belum tahu ya. Nah, sudah masuk ke menu, kita pilih. Nah, ini belum sempat saya buka menu malah sudah mati lagi ya. Dan untuk kasus seperti ini biasanya itu konslet di area sinyal ya. Namun kalau dilihat loadingnya sampai ke menu itu saya agak ragu ya. Jadi untuk konslet di area sinyal ya. Dan sedangkan kalau konslet di area sinyal itu mungkin belum sampai masuk ke menu ya, sudah restart dan restart kembali ya. Namun ini mati, tidak mau nyala kembali ya. Dan seperti biasa saya akan buka penutupnya. Dan kasus seperti ini mungkin agak jarang terjadi ya. Jadi kalau restart atau mati sendiri ketika kita pilih pengaturan atau kita hidupkan wifi atau kita nyalakan jaringan data, nah itu sudah langsung bisa kita tebak ya. Jadi kalau misalnya mati ketika nyala wifi atau buka kamera, nah otomatis short di area wifi ya, atau IC wifi, atau di bagian kamera atau yang lain apa yang kita jalankan ya. Namun ini berbeda ya, jadi coba saya sambil cas dan saya nyalakan. Apakah ini permasalahannya ada di baterainya yang tidak mampu? Namun kemarin sudah saya coba baterai ya, jadi baterai yang baru ya. Namun nah, ini sudah masuk ke menu, nah malah mati lagi ya. Jadi langsung ke pengisian. Jadi di sini belum sempat membuka aplikasi ya. Jadi saya tidak membuka aplikasi, sudah mati sendiri ya. Oke, jadi pertama-tama untuk memastikan saya akan buka kaleng, yaitu kaleng penutup daerah sinyal ya, atau area WTR-nya. Karena sangat sering terjadi ya untuk di HP Xiaomi, ketika short atau konslet di area WTR mati sendiri ya. Namun biasanya matinya langsung hidup sendiri, namun di sini mati tidak hidup sendiri ya. Kita tes, tidak ada masalah. Ini untuk input WTR 2 ini tidak ada masalah. Dan sekelilingnya kapasitor kecil-kecil yang lainnya. Dan mohon maaf gambarnya tidak jelas karena saya zoom ya, gambar pecah.
Dan untuk di area WTR bisa kita lihat juga tidak ada masalah ya, jadi nge-shot juga enggak, konslet juga enggak. Nah ini sangat membingungkan ya jika kasus seperti ini ya. Dan coba saya akan buka saja ya, jadi saya akan lepas semua. Di sini kita langsung saja diopok-opok mesinnya ya, jadi yang penting kita yakin ya. Dan ini sangat berbeda ya, dan jika kasus tombol kan kita tanpa kita tekan nyala sendiri ya. Nah ini tidak ada masalah di daerah sini, ini kapasitor input WTR ya. Dan saya akan coba tengok atau kita lihat IC powernya ya, apakah sudah ada korosi. Namun di sini malah bersih ya, tidak ada masalah kalau kita lihat. Dan coba saya akan lakukan rehot ya, apakah mungkin IC power ini sudah lemah ya, jadi begitu HP nyala beroperasi semua isi HP ini tidak mampu ya, atau tidak mampu mengoperasikan semua menu atau fitur-fitur di dalam HP ini ya. Coba saya akan lakukan rehot ya. Kalau rehot seperti ini ya untung-untungan ya, jadi kadang bisa, kadang malah makin parah ya. Oke, seperti biasa saya akan blower dulu dan sambil diputar-putar ya. Untuk blower sesuaikan saja untuk teman-teman, karena terkadang beda merek, beda ya. Sudah saya rehot dan sambil saya sentuh sedikit ya. Oke, saya akan dinginkan dulu. Dan tak lupa saya bersihkan bekas fluknya ya. Terkadang mengganggu kinerja komponen juga ya kalau banyak fluk kotor gitu ya. Dan saya akan coba sikat-sikat semua. Coba saya rakit ya, saya pasang lagi penutupnya. Kok tampaknya yakin benar kalau down ya, langsung ditutup ya, namanya juga usaha. Oke, saya pasang dulu ini fleksibelnya ya, jadi biar nggak susah, baterainya saya lepas saja ya, jadi pasang gini. Dan tombol on off ini sering terjepit ya, kalau tombol on off sama touchscreen tuh terkadang kita lupa udah dibaut, fleksibel tombol kejepit, itu sering sekali ya. Oke, saya akan pasang kembali. Dan di sini coba saya pasang kartu ya. Wah, kok nggak masuk nih, balik. Oke, saya akan coba nyalakan. Kita tunggu sebentar. Dan masih loading Android. Apakah berhasil? Namun saya pegang di sini tidak ada area yang panas ya. Jadi seharusnya kalau memang ada yang konslet ya minimal hangat ya. Namun ini hangat normal. Coba saya buka, loh, masih tetap ya. Jadi ketika buka menu sebentar langsung mati ya. Oke, jadi langsung saja saya akan ganti IC powernya ya.
karena di sini dia mati tidak nyala dengan sendirinya ya, jadi mati langsung mati gitu aja ya, jadi tidak nyala dengan sendirinya. Jadi saya berasumsi ke IC power ya, jadi yang tidak mampu ngangkat ya. Dan di sini IC powernya tertutup separuh ya, jadi kaleng tertutup, maka saya akan potong dulu kalengnya. Dan karena ini nanggung ya, jadi tertutupnya cuma sedikit, jadi ya saya potong pakai pemotong kuku saja, jadi lebih bagus blower. Namun di sini saya daripada kena CPU malah repot kan, saya tombok turun. Nah, sudah terbuka ya, jadi tidak susah. Dan coba saya akan ganti ya, kebetulan saya ada stok IC powernya ya, jadi kalau tidak ada IC powernya, tidak ada stok, mungkin ya paling saya cetak ulang ya. Dan karena di sini saya ada stoknya, jadi ya kalaupun memang tidak bisa ya kita biarkan saja ya, kita ambil yang orinya, yang ini biar nempel ya kalau memang masih restart seperti semula ya. Oke, tak lupa ditutup yaitu CPU dengan MMC, karena CPU itu sangat menyusahkan kita ya kalau udah short, tadinya mau nganu power namun kena CPU, nah itu kadang kita malah pusing ya. Oke, jadi saya akan lepas IC-nya. Nah, karena memang IC ini belum pernah dilepas ya, jadi agak keras ya, agak keras timahnya maksudnya. Kalau IC-nya ya memang keras. Nah, sudah terlepas ya. Kalau untuk di blower saya ini saya setelan 370 ya, terkadang 380, terkadang 370 ya, jadi biar cepat. Oke, seperti biasa saya kasih loop dan saya gosok pakai solder wick ya, karena memang saya terbiasa begini ya, jadi selalu pakai solder wick ya. Jadi karena kebiasaan, terkadang ada juga yang tanpa solder wick bisa ya, namun saya lebih suka pakai solder wick, jadi benar-benar merata ya, jadi untuk timah-timah. Namun terkadang ya kalau kita terlalu kuat nekan, terkadang kelihatan jalur ya, jadi itu sangat berisiko kalau kelihatan jalur. Nah, ini saya ada stoknya, kebetulan belum lama ini saya ngambil IC-nya, jadi saya stokkan untuk IC power dan IC WTR itu Xiaomi sangat perlu ya. Dan kalau untuk di Xiaomi itu PMI, IC power, IC WTR itu pasti akan terpakai ya. Jadi tidak seperti halnya Samsung. Jadi kalau Samsung ya kita nyetok terkadang tidak kepakai ya, terkadang untuk di Samsung tuh yang sering ya Z2 Prime. Kalau untuk Samsung yang harganya agak lumayan mahal ya jarang ya. Dan tak lupa untuk mempermudah, saya rehot itunya ya, kaki-kakinya ini saya panasi biar nantinya mudah meleleh ya. Sebentar saya lihat dulu di mana titik. Oh, itu sebenarnya ya tidak perlu mengingat titik juga tidak masalah ya, orang situ kakinya
berbeda ya, kita putar pasti tidak pas ya. Nah seperti ini ya posisinya tadi. Oke, sudah sip, saya akan presisikan. Nah seperti ini biasa saya lakukan ya, jadi saya pas-paskan dan coba saya tekan-tekan sini. Kalau udah nggak ngeser berarti sudah pas, gitu aja ya. Dan tak lupa kita perhatikan ya, jadi untuk tepinya jangan digeser tidak pas tapi kakinya sebelah pinggir kelihatan satu baris, ya itu sama aja ya. Oke, langsung saja saya akan kasih sedikit plug. Jadi saya kasih plug sedikit saja ya, jadi sambil kita panaskan. Dan tak lupa CPU ya kita amankan. Oke, jadi saya kasih plug sedikit lalu saya akan tembak blower. Dan usahakan tangan kita nih tenang ya, yang tangan sebelah kanan yang megang pinset. Kan ini kalau kita tangan tidak tenang gemetaran ya harusnya kita ngopi dulu ya, atau makan dulu biar tidak gemetaran. Oke, sekarang sudah menempel ya, jadi saya panasi, coba saya sentuh, sudah ada getaran, jadi otomatis sudah meleleh ya. Jadi biasanya kalau sudah meleleh itu akan presisi dengan sendirinya ya, jadi asalkan tidak terlalu besar anginnya. Untuk pemasangan IC seperti ini ya, beda halnya dengan IC cas ya, IC cas kecil. Untuk di Redmi 4A ini. Oke, jadi sebelum saya pasang, jadi alangkah baiknya dibersihkan dan tak lupa dicek hambatan dalamnya ya, di konektor baterai. Jadi apakah pemasangan kita sudah pas, apakah malah konslet. Saya coba tes, saya balik, ngangkat enggak, oke aman ya. Jadi ketika dibalik tidak ngangkat berarti aman, tidak ada short ataupun pemasangan IC nya sudah pas ya. Namun kita akan coba ya, jadi untuk memastikan apakah pemasangan kita berhasil apa enggak ya. Jadi terkadang kita masang memang terpasang namun belum tentu berhasil ya. Dan itu di area WTR sudah saya cari ya, jadi untuk yang short ya, karena memang curiga di situ ya. Oke, saya akan coba nyalakan, dan apakah HP-nya masih restart, apakah sudah aman. Kita pasang antenanya. Dan coba saya pasang kartu sekalian ya. Jadi kalau memang konslet, jadi kalau memang area sinyal konslet ya ketahuan ya. Nah, bisa kita lihat sampai ke menu ya, tidak ada masalah. Oke, saya akan coba pasang kartu. Nah, ini sampai ke menu tidak ada masalah ya, berarti memang
Nah, bisa kita lihat antena sudah kita pasang dan sinyal pun full ya, tidak ada masalah. Jaringan data juga aman, berarti sudah dipastikan biang keroknya adalah IC power ya. Mantap. Dan sebenarnya ya membingungkan ya, jadi saya cek-cek di area sinyal juga tidak ada yang short, dan sampai saya buka kalengnya juga tidak ada yang short. Dan bisa kita lihat anteng ya, tidak ada mati-matinya, tidak seperti semula tadi ya, jadi begitu masuk ke menu sebentar langsung mati ya. Berarti memang permasalahannya di IC power ya, dan saya tidak tahu apakah memang IC powernya sudah lemah ataupun terdapat kaki yang tidak sempurna nempel ya. Namun ketika saya rehot masih tetap ya, jadi kemungkinan besar ya memang rusak ya IC powernya ya, jadi tidak karena kaki yang tidak nempel ya. Dan untuk kasus yang mati dengan sendirinya ini memang agak rumit ya, jadi terkadang kita harus ekstra mencari permasalahannya ya. Oke, saya akan pasang dan ini sudah saya nyalakan, sudah saya rakit, aman, terkendali, tidak ada masalah. Cek kamera aman, saya coba YouTube, loading, walah ini paket pasti tidak ada. Coba saya hidupkan WiFi, kita buka kembali. Nah, aman, terkendali. Oke, terima kasih buat teman-teman, sampai ketemu.